Semangat pagi teman-teman semuanya. Ya baik, kita mulai untuk pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak saya semuanya? Bisa doakan semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bisa dilihat. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian empati dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dalam nakli empati, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh nyata perilaku empati, hormat dan patuh kepada orang tua serta guru dengan benar. Sikap empati dan saling menghormati itu adalah termasuk akhlakul karimah yang harus kita miliki, karena sesama muslim itu adalah saudara. Nah, bagaimanakah jika ada saudara kita yang tertimpa musibah? Seperti saudara kita yang di Kalimantan Selatan terkena musibah banjir, kemudian saudara kita yang di Sulawesi Barat tertimpa gempa bumi, kemudian yang di Sumedang tertimpa tanah longsor. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Ya betul, kita harus membantu mereka dengan ikhlas, karena itu adalah salah satu sikap empati kita untuk mereka. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa itu empati, kemudian bagaimana cara kita agar kita bersikap empati, contoh-contohnya, kemudian juga bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Mari kita simak bersama. Nah, pengertian empati itu adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya berada dalam keadaan, kemudian pikiran atau perasaan yang sama dengan orang lain. Nah, dengan kata lain, kita itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kemudian kita membantunya. Nah, Islam itu sangat menganjurkan untuk bersikap empatis. Bagaimana dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 8 bisa dijelaskan bahwa apabila sewaktu pembagian harta itu hadir kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka harta tersebut sekedarnya dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka. Nah, sikap empati itu dapat timbul apabila yang pertama kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian yang kedua, kita dapat menempatkan diri sebagai orang lain tersebut. Dan yang ketiga adalah kita dapat menjadi orang lain yang merasakan tersebut. Kemudian perilaku empati tersebut dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa cara. Yang pertama, kita peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian kita dapat membayangkan seandainya kita berada dalam posisinya bagaimana. Kemudian kita berlatih untuk mengorbankan milik kita sendiri dan kita berusaha untuk membahagiakan orang lain. Nah, selanjutnya adalah menghormati kedua orang tua kita. Nah, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada mereka? Kira-kira kenapa? Ya, betul sekali. Karena jasa-jasa mereka, kebaikan-kebaikan mereka untuk kita itu sangatlah banyak, tidak bisa kita hitung. Ya, kita juga tidak akan mampu untuk membalas jasa-jasa mereka karena sangat banyak dan tidak bisa dihitung. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83
disebutkan bahwa wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, sudah jelas di sini ya, kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, kemudian yang pertama, jika mereka masih hidup, maka apa yang kita lakukan? Nah, kita bisa melakukannya. Yang pertama, kita memperlakukan mereka dengan sopan dan penuh hormat. Kemudian, kita dapat meringankan pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga, kita selalu mengikuti perintahnya atau nasihatnya jika itu baik, tidak melanggar agama. Kemudian kita berusaha untuk selalu membahagiakan mereka. Jika orang tua kita sudah meninggal, kita dapat menunjukkan berbakti kita dengan cara yang pertama, selalu mendoakan mereka. Kemudian melaksanakan wasiat mereka, menyambung tali silaturahmi mereka dengan kerabat, dan selalu menjaga nama baik mereka. Dan kemudian mengapa kita harus menghormati guru kita? Kira-kira kenapa? Apa jasa-jasa mereka untuk kita? Ya, betul sekali. Berkat mereka kita itu bisa pandai, kita bisa memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan demikian pula Allah itu menempatkan kita, mendirikan kita beberapa derajat di hadapan Allah. Dijelaskan di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah itu meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, kemudian juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat di sisi Allah. Jadi sudah jelas ya, kalau kita beriman kemudian berilmu, kedudukan kita itu tinggi di hadapan Allah. Nah, pernahkah kalian mendengar cerita atau kisahnya dari Imam Syafi'i? Dikisahkan bahwa Imam Syafi'i yang sedang mengajari santri-santrinya itu tiba-tiba datang seseorang yang sangat lusuh, menggunakan pakaian sangat lusuh, kemudian mendekati Imam Syafi'i. Nah, menurut kalian apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Apakah menjauhinya atau mengusirnya? Tidak. Imam Syafi'i itu justru mendekatinya, kemudian merangkulnya dan memeluknya. Itu adalah bukti bahwa beliau itu sangat menghormati gurunya tersebut. Nah, jadi yang namanya guru itu adalah sepanjang umur kita harus kita hormati, meskipun itu adalah guru SD kita, misalkan SMP, SMA. Jadi semuanya itu adalah guru kita yang harus kita hormati sampai akhir hayat kita. Lalu bagaimanakah kita berbakti kepada guru kita? Bagaimana caranya? Nah, kita bisa, yang pertama kita bisa mengucapkan salam jika bertemu atau menjabat tangannya jika bersama jenis. Kemudian jika sedang dijelaskan atau diterangkan pelajaran atau diajak bicara, kita adalah menyimaknya dengan seksama, mendengarkannya. Kita selalu bersikap rendah hati, sopan, dan selalu menghargai mereka. Kemudian kita juga melaksanakan nasihatnya dan melaksanakan perintahnya jika benar dengan ikhlas. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini ya. Jadi kalian sudah tahu yang namanya empati itu seperti apa. Jadi kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kemudian kita membantunya. Nah, kemudian kita juga dapat mengetahui bagaimana cara kita menghormati orang tua kita jika masih hidup.
atau yang sudah meninggal. Nah, kalian bisa langsung mempraktekannya. Nah, kemudian kita juga bisa mempraktekkan bagaimana cara kita untuk menghormati guru-guru kita. Ya, karena jasa mereka lah kita sampai sekarang ini ya, kita mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan yang tadinya belum pandai, belum mengetahui apapun, kita jadi mengetahui banyak hal. Nah, kemudian sekarang adalah waktunya untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan bisa dilihat ya soal evaluasinya apa saja. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing, kemudian diupload di Microsoft Teams atau aplikasi lain ya, sesuai dengan mampu kalian. Ya, dikerjakan dengan sebaik mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi kita itu harus memiliki sikap empati ya, harus mau membantu orang lain yang ada di sekitar kita terutama, ataupun saudara dekat kita ya, keluarga kita. Nah, kemudian kita juga harus selalu menghormati orang tua kita, jangan sampai menyakiti hatinya, jangan sampai melukai perasaan mereka ya. Kita harus bisa untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita ya. Kita menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Kemudian kita juga harus bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua kalian dan juga guru kalian dengan perilaku kalian yang santun kepada mereka. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Marilah kita tutup untuk pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.